Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih podcast KPU Provinsi Maluku Utara, hadir lagi di hadapan teman pemilih. Dan hari ini kita punya tamu khusus yang spesial diundang podcast ya di podcast KPU Provinsi Maluku Utara. Beliau juga sudah pernah datang di Maluku Utara, tapi perdana datang di Sofipi ya, jauh-jauh ya, setelah berkeliling beberapa kota di Indonesia. Dan teman pemilih, sebelum saya menyampaikan siapa narasumber utama kita yang kita undang, tema kita kali ini Development of Electoral System and Technical Work of Organizing Election. Nah, ini temanya saja sudah bikin, tapi akan dijelaskan secara khusus oleh tamu yang sudah kita undang. Siapakah? Inilah dia, anggota Komisi Pemilihan Umum ya Republik Indonesia, Bapak Idham Holik, yang pengampu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Pak Idham, apa Makasih. kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa berjumpa lagi sama Iya. Pak Idham. Bahasa Maluku Utaranya baik loh, dalam kondisi sehat. Oh iya, ya. Laha bantu ya. Alhamdulillah. Laha batu. Ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Idham, soal tema kita. Tapi sebelum saya ke tema, Ya, jalan naik ombak, naik speed tadi gimana ke Ternate Sofifi? Yang jelas memorable. Memorable. Ya, berkesan. Yes. Perahu cepatnya itu tidak besar badannya, jadi bumpy di atas air. Oke. Tapi itu pengalaman juga ya untuk pertama kali ke Sofifi. Ya, dan harus terbiasa dengan hal tersebut karena kita nih punya diksi tanah air. Iya, Nah, tanah air. ya, tanah air. Istilah tersebut diciptakan oleh Muhammad Yamin. Nah, dari balik kata tanah air itu bahwa lautan itu tidak memisahkan, tapi menyatukan. Yuk, kita baru memulai, tapi sudah diantar nih kata-kata yang luar biasa ya. Kutipan-kutipan yang luar biasa. Baik, Pak Idham, soal tema kita, Ya. makna sistem elektoral dan kerja-kerja teknis penyelenggaraan pemilu. Ya. Apa sesungguhnya sih, Pak, makna sistem elektoral dan mengapa sistem ini tuh begitu penting ya bagi demokrasi dan pemilu di Indonesia, Pak? Ya. Pemilu ini dalam perspektif filsafat ya, ini merupakan representasi atau aktualisasi dari kedaulatan, pure sovereignty. Nah, sehingga dalam diskursus ilmu politik itu tidak ada negara demokrasi tanpa pemilu. Nah, bahkan kita selama Orde Baru, ya, predikat demokrasi kita oleh banyak ahli seolah-olah problematik karena ada problem di pemilu yang menurut para ahli pada waktu itu ya. Tentunya pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas itu, tapi yang jelas saya ingin mempertegas bahwa yang namanya pemilu itu adalah bagaimana rakyat bisa mengaktualisasikan kedaulatannya. Secara filosofis demikian. Dan konstitusi kita jelas. Di pasal 1 Undang-Undang Dasar itu jelas. Di paragraf keempat Undang-Undang Dasar jelas. Jadi dengan demikian, ketika kita bicara pemilu, pada dasarnya kita sedang bicara konstitusi. Jadi dengan demikian, demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional. Ketika demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, mengetahui sistem pemilu, mengetahui bagaimana pemilu dioperasikan, dilaksanakan, diselenggarakan, artinya itu adalah kewajiban konstitusional. Jadi yang namanya literasi elektoral itu bagian dari yang namanya constitutional responsibility, kewajiban konstitusional. Apakah seluruh warga negara Indonesia harus tahu? Harus tahu. Karena di pemilu itulah akan terbentuk pemerintahan. Ya, akan terbentuk ya siapa yang akan jadi kepala pemerintahan sekaligus kepala negara untuk periode selanjutnya. Siapa yang akan menjadi kepala daerah? Siapa yang akan menjadi wakil rakyat? Nah, jadi dengan demikian, kalau ada yang berpendapat, pemilu itu nggak penting. Nah, ini perlu kita luruskan. Kita perlu luruskan dan perlu kita sampaikan ada beberapa negara yang rakyatnya pengen negara tersebut diselenggarakan pemilu. Nah, kita secara reguler, secara teratur, ya, sebagaimana pasal 22 ayat 1 bahwa pemilu diselenggarakan 5 tahun, kita menyelenggarakan pemilu secara teratur. Nah, artinya apa? Kalau kita coba komparasikan dengan negara yang rakyatnya pengen menyelenggarakan pemilu, maka tidak ada kata
bahwa kita tuh nggak boleh wajib bersyukur, kita tuh tidak boleh tidak bersyukur gitu. Bagaimana cara kita mensyukuri rahmat Tuhan ini dalam bentuk demokrasi, dalam bentuk pemilu? Ya kita aktif. Ya, jadi dalam kita melihat pemilu ini harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Tidak hanya perspektif politik, perspektif kewarganegaraan, tapi perspektif teologi. Bahwa dengan kita berpemilu, maka itu adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena negara ini diberikan rahmat demokrasi. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mau hadir ke TPS? Bagaimana dengan orang yang sinis terhadap pemilu? Bagaimana orang yang menyatakan bahwa tidak memilih itu lebih baik? Inilah tantangan kita. Ya, karena ini untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara, meluruskan cara berpikir yang demikian itu adalah satu kewajiban. Bukan hanya buat KPU, bukan hanya buat penyelenggara pemilu, tapi buat segenap bangsa. Karena pemilu bukan hanya kepentingan KPU, tapi kepentingan segenap bangsa. Nah, sekarang bagaimana dengan sistem pemilu? Sistem pemilu di dunia ini beragam. Nah, biasanya sistem pemilu berangkat dari sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahannya parlemen, kalau sistem pemerintahannya presidensial, itu tentunya berbeda. Jangan kita komparasikan, karena setiap negara punya pilihannya masing-masing. Yang jelas, lewat mekanisme sistem pemilu, suara rakyat dikonversi menjadi kursi untuk jabatan-jabatan publik, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi dengan demikian, mengetahui dengan baik sistem elektoral, sistem pemilu, itu sifatnya imperatif, wajib buat segenap rakyat Indonesia. Gitu. Jadi sistem elektoral ini sudah sesuai dengan amanat konstitusi kita ya? Iya, karena demokrasi kita demokrasi konstitusional. Jadi mengakses informasi kepemiluan itu adalah kewajiban konstitusional kan. Karena lewat pemilu itulah bagaimana kekuasaan rakyat ini didistribusikan. Kan di pemilu bebas, Pak. Yang bertuan siapa? Rakyat. Kalau ada komentar, wah, para kandidat ini ingatnya pada saat pemilu aja. Ya, tentunya itu pengalaman. Ya, bisa dikatakan pengalaman subjektif, bisa pengalaman sosiologis, apapun itu. Di pemilu, pemilih bisa menentukan. Ya, pemilih punya kebebasan. Ya, jadi cara kita memandang pemilu itu harus dengan cara berlogika dengan benar. Jangan karena persoalan, oh suara saya ini kan nggak berarti, karena hanya satu suara. Nah, itu contoh dari cara berpikir yang nggak tepat. Di pemilu, setiap satu suara warga negara itu sangat bernilai. Karena cara menentukan pemenang di pemilu ketika sistemnya majority, maka di sana dilihat siapa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari setengah. Atau di pilkada, siapa yang memperoleh suara terbanyak. Nah, satu suara menentukan pemerintahan periode selanjutnya. Jadi menurut Bapak tidak boleh dilihat hanya dari satu perspektif. Semua perspektif ini memang Harus holistik. harus dilihat. Harus holistik. Karena kalau kita melihat pemilu hanya dalam perspektif politik, ya, apalagi karena ada banyak perilaku politik para politisi yang politiking, ya, sehingga muncul ada ini ya, ada anekdot politik. Nah, nanti saya nggak akan menjelaskan, saya cuma akan menyampaikan dulu. Di pilkada itu ada sebuah pertanyaan, ini pertanyaan satir sebenarnya. Apa bedanya pilkada dengan pilkada? Nah, saya nggak akan jelaskan itu, tapi itu adalah pertanyaan satir. Ya, tapi itu kalau nggak diluruskan bisa bahaya cara berpikir orang. Ya, karena dia berangkat dari persoalan konsensus politik dalam perspektif kontrak sosial yang dilupakan. Ya, ya mungkin hal tersebut berangkat dari peristiwa empiris. Tapi disinilah saatnya kita meluruskan itu semua. Dan saya melihat sekarang proses demokratisasi kita semakin terkonsolidasi dengan baik. Jadi kalau ada gium itu lahir di pilkada sebelum-sebelumnya, apa bedanya pilkada dengan pilkada? Yang mudah-mudahan pasca pilkada serentak 2024 kemarin, ada gium itu udah nggak berkembang lagi. Karena apa? Mereka yang terpilih menjadi kepala daerah memiliki akuntabilitas.
yang baik, memiliki komitmen dan dedikasi untuk kepentingan daerah sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat atau rakyatnya. Kita berharap seperti itu ya Pak ya. Iya dong. Nah, Baik Pak, kalau Bapak nih, apakah KPU telah memiliki desain untuk melaksanakan simulasi pemilu nasional dan pemilu lokal terkait dengan putusan MK nomor 135 tahun 2024 Pak? dalam pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 45, dalam penyelenggaraan pemilu, KPU harus melaksanakan sebuah undang-undang. Nah, saat ini adalah masa persiapan menuju reformasi elektoral. Kenapa saya katakan demikian? Saya yakin ya pemilih Maluku Utara kalau bicara akses informasi sudah sama dengan pemilih di provinsi-provinsi lain. Mengapa? Karena akses informasi kita sudah tidak dibatasi ruang dan waktu berdasarkan data yang saya peroleh tentang penggunaan internet di Maluku, pertumbuhannya luar biasa. Artinya apa? Masyarakat sudah tahu bahwa sebagaimana diberitakan oleh media massa, DPR akan membahas undang-undang pemilu. Jadi saat ini adalah saat di mana menuju proses reformasi elektoral karena pembahasan undang-undang pemilu itu disebut bagian dari reformasi elektoral. Apakah bersifat progresif, apakah bersifat regresif, kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Dan saya meyakini pembentuk undang-undang sangat memahami posisi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Ya, betul. Baik, Pak. Di pemilu 2024 kemarin, di divisi Bapak di teknis penyelenggaraan, apa tantangan yang Bapak hadapi? Natural hazard atau natural natural disaster, bencana alam. Itu yang jelas-jelas yang datangnya tidak diinginkan, tapi nggak bisa dihindari. Contohnya apa? Banjir. Contohnya ketika pohon tumbang menghantam TPS, kita nggak menginginkan, tapi ketika itu tumbang nggak bisa, wow, apalagi pohon besar, misalnya, atau tanah longsor terkena TPS, misalnya. Itu kan contoh dari bencana alam. Ya. Atau misalnya bencana yang lain, pada saat bertugas ada KPPS yang wafat, misalnya. Nah, itu adalah tantangan yang harus dijawab, dan kalau kita, bukan kalau ya, harus dijawab. Harus dijawab bagaimana hal tersebut tidak terulang lagi. Ketika misalkan di pemilu 2024 ada kabupaten yang banjir, ada tanah longsor di satu kabupaten, menimpa TPS, dan sebagainya, maka kita harus pikirkan jalan keluarnya. Nah, apakah kita harus menghentikan potensi bencana alam? Bisa. Tapi siapa yang mampu memitigasi bencana alam ketika dia datang? Ya, misalnya begini, banjir, ya, curah hujan yang lebat dengan rekayasa hujan berpeluang bisa, tapi juga kita harus memikirkan berpeluang juga tidak bisa. Nah, gitu kan. Nah, dengan demikian, kalau kemarin tantangannya adalah di gangguan bencana alam, dan itu pemungutan suara terjadi di 14 Februari, kita tahu iklim Indonesia di bulan Februari itu dalam kondisi apa? Tentunya berbeda dengan misalkan iklim Indonesia ketika berada di akhir kuartal pertama atau di awal kuartal kedua. Nah, curah hujannya sudah jarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut saya pemungutan suara di 14 Februari yang lalu, maka itu menjadi penting untuk kita evaluasi secara bersama, dan KPU juga akan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang membicarakan hari terbaik pemungutan suara 2029, ya, untuk memitigasi potensi bencana alam ataupun potensi krisis-krisis yang lainnya. Itu yang kemarin pelajarannya, lesson learning yang kami highlight seperti itu. Dan saya kemarin kebetulan sempat bicara dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh International IDEA dengan tema diskusi Situation Response Capabilities. Jadi diskusi bertemakan bagaimana para pekerja pemilu, election workforce lebih tepatnya, temporary election workforce ini punya kompetensi, punya kemampuan memitigasi dan menyelesaikan kondisi krisis. Nah, itu.
Jadi penting bagi kita untuk diskusikan kapan waktu terbaik pemungutan suara pemilu serentak 2029 nanti atau pemilu 2029 nanti. Iya, jadi dengan situasi yang ada sudah dipersiapkan ke depan nanti seperti apa ya? Ya, Belajar dari yang ya terjadi. itulah pentingnya kita lakukan evaluasi. Jadi evaluasi dilakukan oleh teman-teman itu kami pelajari. Karena kami sadar bicara helikopter view kami terhadap Indonesia, ya mungkin kami punya gambaran. Tapi kalau bicara tentang detailnya, kalau analogi kita melihat sebuah gambar dengan metode zooming, zoom in, zoom out ya, ketika di zooming terus, maka situasinya kan berbeda. Ya, yang tahu itu siapa? Teman-teman di daerah. Ya, bagaimana situasi kemarin. Jadi pemungutan suara 2024 itu harus kita pelajari dengan baik dan itu adalah sumber lesson perbaikan manajemen pemilu ke depan. Luar biasa. Kalau tadi kita bicara soal tantangan yang dihadapi nih, Iya. selanjutnya nih soal teknologi. Iya. Kalau di pemilu 2024 kemarin kan lebih menggunakan ke e-Sirkap nih Pak. Tahun ini apakah akan beralih ke e-voting atau ada Internetisasi tahapan pemilu di era digital disruption atau disrupsi digital itu adalah sesuatu yang sifatnya imperatif, sesuatu yang udah nggak bisa dihindari. Masyarakat kita ini, kalau dalam perspektif Immanuel Castell itu disebut network society. Nah, kita publik menyebutnya sebagai masyarakat digital. Indikatornya apa? Pertumbuhan populasi pengguna internet dari tahun ke tahun semakin tinggi. Nah, informasinya sekarang itu sudah lebih dari 245 juta. Pemilih kita hari ini berdasarkan DPBB, daftar pemilih berkelanjutan pada semester kedua tahun 2025 itu lebih dari 211 juta. Jumlah pengguna internetnya lebih dari 245 juta. Nah, berarti apa? Sudah tinggi sekali nih penggunaan internet kita. Nah, jadi dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana menjawab pemilu kita ke depan agar lebih partisipatif, agar lebih terbuka, ya, agar lebih mudah diakses. Jawabannya adalah bagaimana memutakhirkan teknologi informasi yang kita miliki. Nah, kemarin itu ada 8 aplikasi yang dikelola oleh KPU untuk pelaksanaan tahapan. Mulai dari Sipol sampai si Akuba, ya, kita kelola 8 jenis ini. Nah, terus juga ada portal-portal, ada cek DPT online, ada open data, nah gitu kan, ada info pemilu. Nah, itu harus dikelola dengan baik dan harus ditingkatkan. Apalagi sekarang sudah eranya artificial intelligence. Nah, jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana memutakhirkan teknologi informasi atau membuat sistem informasi yang sekiranya membantu untuk kepentingan manajemen pemilu. Contohnya begini, mungkinkah Indonesia punya data kohor penggunaan hak pilih? Data kohor penggunaan hak pilih ini tidak melanggar prinsip secrecy, prinsip kerahasiaan. Karena yang kita collecting, yang kita jadikan database itu adalah kehadiran pemilih di TPS. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau ditanya, siapa pemilih yang absen? Pemilih yang bahasa kita, bahasa publiknya itu golput, Mbak tahu, Mbak Sri tahu, siapa pemilih yang golput di Maluku Utara? Kita nggak ada datanya. Nah, hal yang demikian ini harus dipikirkan. Saya secara pribadi sempat berpikir, kayaknya penting kalau kita punya namanya sistem informasi TPS. Informasi TPS ini memuat tentang data kohor pemilih. Ya, jadi pemilih yang datang di jam 7 hari itu siapa aja namanya. Kan tidak melanggar prinsip kerahasiaan. Yang melanggar prinsip kerahasiaan itu kalau dia milihnya apa. Nah, itu seperti itu. Jadi ini yang demikian juga harus kami pikirkan. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi clue dari arah atau orientasi dari pembaharuan atau reformasi elektoral ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Sama halnya begini, Mbak. Pemilu luar negeri ini mungkin nggak pakai yang namanya electronic voting? Bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena nggak ada terminologi pemungutan suara lewat elektronik, maka sudah pasti pemilu luar negeri nggak bisa. Karena pemilu luar negeri kan untuk pileg dan
Pilpres. Tapi kalau kita baca pasal 85 ayat 1 huruf B dan 2A dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, pilkada ini mungkin nggak pakai electronic voting? Mungkin, selama unsur-unsurnya terpenuhi. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus apa? Literasinya bagus, infrastrukturnya bagus, dan dari sisi pembiayaan pun harus memenuhi kualifikasi efektif dan efisien. Nah, di pilkada malah lebih advance ya dari sisi regulasi. Di pemilu bagaimana? Saya masih percaya dan saya yakin pembentuk undang-undang melihat fenomena disrupsi digital sebagai inspirasi untuk melakukan reformasi elektoral. Ya. Nah, kenapa pemungutan suara di luar negeri ini harus pakai, bukan aku yang harus ya, saya pribadi melihat urgensi e-voting ini. Pertama, berkaitan dengan distansi, jarak. Ya, Indonesia itu adalah satu-satunya negara di dunia ini yang menyelenggarakan pemungutan suara di 128 perwakilan negara di seluruh dunia. Ya, kami harus menyelenggarakan pemilu di Meksiko, kami harus menyelenggarakan pemilu di Selandia Baru, misalnya kami harus menyelenggarakan pemilu di Cape Town. Jarak yang bisa menghilangkan hambatan jarak itu apa? Teknologi. Nah, kalau sudah menjadi jarak, ini bukan sekedar kecepatan informasi, bagaimana dengan logistik? Betul, dari pemilu ke pemilu, persoalan logistik itu semakin baik dari sisi distribusi. Tapi kalau kita ingat prinsip efisiensi, apakah logistik pemilu, khususnya surat suara manual yang dikirim dari Jakarta ke berbagai penjuru di daerah, itu lebih efisien ketimbang e-voting? Nah, ini juga pertanyaan yang harus dijawab, harus dianalisa. Nah, bagaimana dengan prinsip kerahasiaan pemilih dalam menggunakan hak pilih? Sekarang ada satu teknologi yang bisa kita diskusikan, itu persoalan teknologi enskripsi. Karena setiap kali kita menggunakan teknologi elektronik, pasti ada yang namanya digital footprint, jejak digital. Nah, jejak digital ini kalau dibuka, dia akan melanggar prinsip kerahasiaan. Nah, sekarang ada satu teknologi namanya enskripsi, yang dia bisa menghilangkan digital footprint sehingga secrecy kerahasiaan pemilih dapat terjaga. Ya, itu contoh bagaimana kita coba pikirkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu yang sifatnya imperatif dari pemilu ke pemilu semakin advance, semakin mutakhir sehingga pemilunya bisa dipastikan lebih partisipatif, lebih transparan, lebih terbuka. Seperti itu. Iya, jadi ada prinsip efisiensi, ada juga transparansi publik yang juga Akuntabilitas iya. juga. Meskipun begitu, tetap kerahasiaannya juga tetap Kerahasiaan adalah itu ada dalam konstitusi kita. Baik, Pak. Luber jurdil. Iya. Baik, Pak. Selanjutnya nih, bagaimana sih Pak manajerial teknis penyelenggaraan pemilu ya? Teman pemilih ingin tahu dari mulai tahapan ya pemungutan hingga penghitungan bahkan direkapitulasi secara teknisnya nih Pak. Ya, karena tahapan ini dilaksanakan berdasarkan pendekatan manajerial, maka sudah pasti dong fungsi-fungsi manajerial itu harus dilaksanakan. Saya termasuk orang yang percaya Mbak Sri ini pernah belajar tentang manajemen, ilmu manajemen. S1-nya apa dulu, Mbak? Sastra Inggris, Pak. Wah, walaupun sastra Inggris, saya yakin yang namanya pengetahuan manajerial itu masih dibaca. Kenapa? Mbak Sri hari ini berada dalam struktur organisasi yang dimana manajemen sebagai pijakan. Ya, kalau bicara manajemen itu apa? Bicara fungsi-fungsi. Ada yang namanya planning, ya kan? Sehingga dalam studi aliran manajemen ilmiah seperti Henry Fayol, ya, Scientific School Management, itu ada POAK istilahnya. Planning, Actuating, Organizing, Controlling. Tambah lagi budgeting. Nah, atau kalau kita senang pemikirannya Max Weber dengan tindakan instrumental atau dengan gagasan ideal type of bureaucracy, ya itulah tahapan pemilu itu dilaksanakan. Jadi tahapan pemilu itu harus melaksanakan prinsip-prinsip manajerial. Nah, prinsip-prinsip manajerial ini itu terrepresentasi pada prinsip penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu ada di pasal 3, 11 prinsip penyelenggara pemilu yang kemudian di tahapan praktisnya yang tertuang dalam keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal itu tambah satu prinsip namanya aksesibilitas.
Kenapa aksesibilitas itu menjadi bagian dari prinsip? Karena pasal 5 dalam Undang-Undang Pemilu jelas Ya. tentang hak disabilitas di dalam pemilu. Iya, jadi Pak, saya seperti sedang berdiskusi dengan buku berjalan, Pak. Enggak lah. Saya bersyukur ya. Baik, Pak, kita beralih lagi tadi Iya. dari sistem secara manajerial teknis penyelenggaraan nih. Bagaimana sih menurut Bapak pendidikan pemilih atau pendidikan politik itu sangat penting bagi masyarakat, apalagi young generation gitu, Pak? Voters education, civic education, political socialization, election socialization tidak sekedar sifatnya sangat penting, tapi dia harus berkelanjutan. Ini adalah salah satu bentuk dari yang namanya long life education. Apakah orang yang sudah mengikuti atau berpartisipasi di pilkada beberapa kali, di pemilu beberapa kali, lalu dia tidak butuh yang namanya sosialisasi, pendidikan pemilih, menurut saya itu adalah satu respon yang nggak tepat. Yang tepatnya bagaimana? Sangat butuh. Walaupun orang itu sudah beberapa kali mengikuti pemilu. Kenapa? Karena pendekatan penyusunan regulasi ataupun hukum pemilu kita menggunakan pendekatan progresif. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana kita dari pemilu ke pemilu, pemilunya semakin berintegritas. Nah, sehingga harus ada perbaikan dari sisi regulasi. Ketika regulasi ini diperbaiki, maka warga negara harus tahu apa saja. Jadi yang namanya pendidikan pemilih, sosialisasi pemilu, itu adalah bagian dari long life education. Mengapa? Ada hal yang sangat dasar, hak memilih itu tidak dibatasi oleh batas maksimal waktu. Apakah ketika seorang warga negara berusia 125 tahun hilang hak politiknya? Hak memilihnya hilang nggak? Tidak, selama dokter tidak memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan mengalami disabilitas mental. Nah, selama keterangan itu nggak ada, boleh nggak? Punya hak untuk memilih. Walaupun dalam praktek memilihnya, dia harus membutuhkan asistensi. Nah, jadi dengan demikian, pengetahuan kepemiluan adalah pengetahuan yang sifatnya fundamental kita sebagai warga negara. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai penyelenggara untuk terus mewacanakan pendidikan pemilih adalah kepentingan kita bersama. Bukan hanya KPU, semua stakeholder. Ya, semua stakeholder. Kalau kita baca undang-undang organisasi kemasyarakatan, ada nggak kewajiban ormas melakukan pendidikan politik? Pasti jawabannya ada, karena ada di dalam undang-undang ormas. Di undang-undang tentang pemerintahan daerah, ada nggak tentang kewajiban Pemda melakukan pengembangan demokrasi dan pendidikan pemilih? Jawabannya pasti ada. Ya, kalau kita bicara doktrin agama, ada nggak agama yang melarang pendidikan? Pasti jawabannya nggak ada. Bahkan agamalah yang mendorong orang umatnya untuk mengikuti proses pendidikan. Itu. Kalau tadi saya katakan, memilih itu sebagai ekspresi rasa syukur kepada rahmat demokrasi yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini, maka itu pun menjadi kajian dari studi keagamaan memilih ini. Karena yang saya tahu, orang yang sinis, orang yang nggak peduli, itu tidak disukai oleh Tuhan dan bahkan dibenci oleh Tuhan. Ini yang saya tahu. Ya, saya nggak tahu kalau pandangan Mbak seperti apa. Artinya apa? Persoalan pemilu tidak sekedar persoalan politik, tidak sekedar persoalan manajerial, tidak sekedar persoalan sosiologis, tapi persoalan teologis. Agak berat. Baik, jadi long life education. Long life Jadi education. mau sampai kapanpun, selama kita masih bernafas, kita masih punya hak untuk Siapapun pemilihnya berhak mendapatkan pendidikan politik dan memiliki kewajiban konstitusional untuk mendistribusikan materi pendidikan politik. apalagi zaman sudah mulai berubah ya di era Betul. digital sekarang. Betul. Dan tantangan kita adalah bagaimana mengaktifasi antusiasme generasi Alpha, generasi Z untuk tertarik terhadap literasi elektoral. Iya, baik Pak. Nah, kita kembali ke tema lagi nih Pak. Oke, betul biasa. Di sistem elektoral nih Pak ya, dampak dari sistem elektoral, kira-kira dia punya pengaruh tidak terhadap stabilitas politik di suatu negara, khususnya di Indonesia menurut Pak?
sistem pemilu itu kan berangkat dari satu kondisi masyarakat. Di tahun 1955, kenapa bangsa Indonesia memilih sistem proporsional? Ya, itu bukan karena pertimbangan politik elit-elit tertentu, bukan. Tapi ini pertimbangan sosiologi politik. Oke, sebelum kita bahas itu, ada satu akronim yang dibuat oleh Presiden Soekarno, yaitu Nasakom. Apa itu Nasakom? Nasakom. Beliau ini sebenarnya tahu, cuma sedang mengekspresikan tentang pentingnya literasi politik. Fokus. Itu beliau tahu, saya tahu, ya, beliau tahu, cuma tentang mengekspresikan tentang urgensi literasi politik. Jadi bayangkan kalau itu menimpa teman-teman pemilih, ditanya kalau nggak bisa jawab. Nah, ini juga berkaitan dengan kredibilitas komunikasi kita. Beliau saya tahu bisa jawab. Ya, Nasakom ini kan akronim yang menggambarkan keanekaragaman ideologi politik. Bayangkan, ya, Nasakom itu nasionalisme, agama, sosialis, komunis. Pada waktu itu ya, di zaman Orde Lama nih, kita bicara konteksnya Orde Lama. Artinya ada keanekaragaman ideologi politik. Bayangkan, kalau keanekaragaman itu tidak terrepresentasi di sistem pemilu, karena ini berkaitan dengan rakyat. Nah, belum lagi kita tarik pada kondisi atau bahasanya Durkheim, fakta sosial. Masyarakat kita ini masyarakat majemuk. Kita punya pulau aja itu lebih dari 17.000 pulau. Kita punya bahasa itu lebih dari 800 bahasa daerah. Beragam sekali. Kalau sistemnya sistem mayoritas, ya, bagaimana wakil-wakil mereka? Nah, itulah yang saya pahami pendirian atau penggunaan sistem proporsional dalam rangka merepresentasi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Dan bahkan kalau kita baca maklumat wakil presiden ke-10, ya, di tahun 1945 di kuartal keempat, Bung Hatta itu mendorong ada yang namanya sistem multi partai. Kenapa kita nggak partai tunggal saja, tapi Bung Hatta mendorong pendirian partai-partai politik? Karena Bung Hatta paham betul, masyarakat kita adalah masyarakat majemuk. Bayangkan, kalau kita salah memilih sistem pemilu, kita salah memilih sistem partai politik, maka akan terjadi yang namanya konflik vertikal. Dan itu akhirnya mempertanyakan kita, bukankah kita negara demokrasi? Maka kembali kepada kedaulatan rakyat, paragraf keempat Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia didirikan berdasarkan kedaulatan rakyat. Kata kedaulatan rakyat ini diterjemahkan oleh Bung Hatta menjadi sistem multipartai. Hari ini kita multipartai, ya kan? Frasa kedaulatan rakyat ini maknainya dengan sistem proporsional. Dari pemilu ke pemilu terus diperbaiki, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mempertegas sistem kita adalah sistem proporsional daftar terbuka. Ya, dalam pemilihan kepala daerah, rakyat bisa memilih langsung siapa calon kepala daerahnya. Kita bandingkan dengan negara-negara yang dimana kepala daerahnya tidak dipilih lewat mekanisme pemberian suara TPS, tapi berdasarkan perolehan suara kursi. Ya, tentunya itu hak politik mereka ya, tapi kita bandingkan dalam perspektif kedaulatan rakyat. Nah, jadi kesimpulannya, pemilihan sistem pemilu sangat berdampak pada bagaimana politik representasi ini dijalankan. Kita mesti ingat, kita adalah negara demokrasi, dan negara demokrasi kita bukan negara demokrasi yang mudah. Kalau Mbak pernah baca buku The Third Wave of Democratization yang ditulis oleh Samuel F. Huntington, kita luar biasa, Mbak. 18 Agustus 1945 kita sudah bicara negara demokrasi. Bagaimana Huntington itu menggambarkan negara demokrasi di tahun 1945 dan posisi Indonesia masuk dalam gelombang kedua demokrasi. Kita lihat bagaimana negara-negara Skandinavia pada waktu itu tidak seperti Indonesia. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak bangga. Kita adalah bangsa besar. Bangsa besar adalah mencintai yang punya visi besar. Visi besar, mencintai sejarah bangsa kita. Dan saya bangga dengan founding person, pendiri negara ini yang memilih demokrasi sebagai sistem politik.
Baik, luar biasa. Pak, jadi ada perbandingan-perbandingan tadi antara Indonesia dan beberapa negara dalam sistem pola pemilunya. Berarti menurut Bapak, sistem pemilu di Indonesia sudah menggambarkan atau mencerminkan prinsip demokrasi yang ideal. Harus berangkat dari Undang-Undang Dasar pemilihan sistem pemilu. Karena yang namanya pemilu bagian dari pasal yang ada di dalam pasal 6, pasal 22E, pasal 18 dalam Undang-Undang Dasar. Jadi harus bicaranya pandangan filosofis terhadap itu. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk mendiskusikan tentang original intent. Apa yang dimaksud dengan original intent? Bagaimana para pembentuk Undang-Undang Dasar dan pengamandemen Undang-Undang Dasar memaknai sistem ini. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak, soal kita beralih ke teknis penyelenggaraan juga nih Pak. Tak luput soal KPU Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota di Maluku Utara. Bagaimana Bapak melihat teknis penyelenggaraan yang sudah? Saya pertama pendekatannya administratif ya. Selama pemilu kemarin tidak ada permasalahan yang berarti. Buktinya apa? KPU provinsinya tetap utuh sejak dilantik sampai hari ini. Di tempat lain kan nggak begitu, ya kan? Ini pendekatan administratif loh kita lihat. Begitu juga dengan KPU kabupaten kotanya. Ya, terus juga persoalan PAW nggak ada masalah. Pergantian antar waktu anggota DPR, DPRD juga nggak ada masalah. Saya mengapresiasi kinerja teman-teman di KPU Maluku Utara beserta rekan-rekan KPU kabupaten kota lainnya. Saya termasuk orang yang yakin mereka ke depan akan jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, dan bisa membanggakan kita semua. Semoga ya Pak. Semakin membanggakan tepatnya. Iya. Pak, sebelum kita masuk di harapan, karena kalau sudah masuk di harapan berarti sudah selesai di podcast kita nih Pak. Iya, paham. Dari gestur Pak sudah paham. Pak, bukan hanya tadi saya dengar 2 tahun lalu Bapak datang di Maluku Utara juga ada arahan yang selalu ditutup dengan My Life is Election. Apakah perjalanan mengawal demokrasi bangsa adalah bagian dari hidup Bapak atau hanya karena pengalaman berpuluh-puluh tahun di pemilu? Ini saya atau untuk orang banyak? Saya. Kayaknya dari Bapak pribadi deh. Ya. Bagi saya aktualisasi diri ini representasi dari sense of humanity kita, atau siapa sebenarnya diri kita. Itu, dan saya memaknai kita tidak akan bisa mengaktualisasikan potensi besar diri kita kalau kita tidak memahami apa yang disebut dengan vision. Gitu. Jadi kita harus memaknai bahwa kita berada di rumah besar penyelenggara pemilu, itu adalah vision hidup kita. Ya, saya berharap dan saya yakin teman-teman bisa total ya memaknai election is our life. Untuk KPU provinsi dulu. Election is our democracy. Election is our nation. Bisa juga election is our power. Maybe. Baik, election is everything. Election the most fundamental. Yes, I agree with you. Baik Pak, your heart, harapan Bapak untuk perjalanan demokrasi di Maluku Utara, khususnya juga untuk KPU provinsi dan juga masyarakat di Maluku Utara. Demokrasi yang baik itu harus demokrasi yang berbasiskan pada pengetahuan, knowledge based democracy. Saya percaya teman-teman di Maluku Utara ini punya semangat literasi yang cukup baik dan bahkan sangat baik. Ya, pimpinan KPU provinsinya juga menurut saya bisa mendinamisasi ini. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita harus menginspirasi dalam gerakan literasi demokrasi dan pemilu. Jadi semua orang yang berada dalam rumah besar ini, tidak hanya pimpinan, ya tidak hanya pejabat strukturalis sekretariat, semua yang ada di rumah besar penyelenggara pemilu di KPU Maluku Utara dan KPU Kabupaten Kota harus menjadi pelopor literasi demokrasi dan pemilu. Hanya dengan itu kita akan bisa menatap masa depan demokrasi dan pemilu menjadi lebih baik. Saya yakin bangsa ini akan jadi akan tumbuh terus menjadi bangsa yang besar. Itu saja Pak harapannya. Iya, itu saja kan. Luar biasa. Harapan itu kan harus ini ya, harus besar. Itu kalau harapannya
Ya, saya berharap kantor ini dapat diperbaiki. Memang kondisinya udah baik. Betul, Pak. Iya kan? Itu saran, itu bukan harapan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya, senang rasanya. Kami Provinsi Maluku Utara, Iya. sangat gitu sih. Dan ada yang istimewa hari ini saya pakai batu Maluku Utara. Iya, padahal saya ada yang pintar gitu. Ternyata cincin gitu. Dari Bacan kayak itu, Pak. Yang jelas estetis sih. Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Provinsi Maluku Utara, teman pemilih asik sekali. Ya, kalau dalam makanan tuh kayak semuanya tuh daging ya, karena buku teori apa saya seperti sedang mendapatkan banyak ilmu nih Pak. Ternyata saya nonton berulang kali. Teman pemilih, soal tema kita the meaning of electoral system and technical work of organizing election membawa kita kepada pemahaman, apalagi yang disampaikan oleh Pak Idam Holik, bahwa literasi demokrasi itu sangat penting, literasi pemilu juga sangat penting, apalagi untuk KPU di non tahapan ini tetap ya kerja-kerja kepemiluan akan terus dikerjakan dan kami akan terus melayani. Baik, terima kasih kepada Pak Idam Holik, ya, pimpinan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang juga selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Semoga Bapak sehat terus dan terus semangat mengawal agenda-agenda kepemiluan di Indonesia. Akhirnya, saya Sri Wahyuni Tamrin, selaku host podcast KPU Provinsi Maluku Utara, mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube kami KPU Provinsi Maluku Utara, dan juga pantau terus sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mendapatkan banyak hasanah informasi tentang kepemiluan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Syukur dapur.